Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Febriani Anissa Putranugraha. Saya mahasiswa dari Setisi Pina Putra Banjar, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Bisnis yang diampun oleh Bapak Yogi Sugiarto Maulana SOS MSI dengan judul Penerapan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia di PT Aptika Nusa Lintas Sarta. PT Aptika Nusa Lintas Sarta berdiri pada tanggal 4 April 1988 dengan pengalaman sebagai sebuah perusahaan yang bergerak pada jasa komunikasi data. Pelanggan Lintas Sarta saat ini telah mencapai lebih dari 1.400 perusahaan dengan lebih dari 15.000 layanan jaringan yang tersebar. Perusahaan ini memiliki misi untuk membangun teknologi informasi khususnya di segmen perbankan nasional. Lintas Sarta bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam mengimplementasikan sistem pelaporan perbankan otomatis. Lintas Sarta menyadari bahwa telekomunikasi merupakan aspek terpenting dalam mendukung pertumbuhan teknologi informasi dalam sektor perbankan. Tujuan perencanaan. Tujuan dari perencanaan SDM yang dilakukan di Lintas Sarta yakni untuk memastikan sejumlah tenaga kerja dan jumlah tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan telah memenuhi persyaratan dan telah tersedia pada suatu kurun tertentu. Aspek perencanaan sumber daya manusia. Aspek-aspek yang biasanya menjadi perhatian untuk perencanaan adalah aspek kuantitas yang tepat, kualitas yang tepat, aspek waktu dan posisi yang tepat, aspek terhadap tujuan individu dan maupun tujuan perusahaan secara maksimal. Sasaran perencanaan sumber daya manusia. Dengan diadakannya perencanaan terhadap sumber daya manusia, maka sasaran yang ingin dipenuhi yakni berkurangnya biaya yang dikeluarkan, perencanaan sumber daya manusia dan perencanaan strategi, dasar bagi efektivitas MSDM, dan rekrutmen. Tahapan dalam proses perencanaan sumber daya manusia itu ada 4. Yang pertama, perencanaan permintaan dan ketersediaan tenaga kerja. Yang kedua, peramalan tentang kelebihan ataupun kekurangan tenaga kerja. Yang ketiga, sasaran dan rencana strategi. Yang terakhir, evaluasi. Beberapa hal lainnya yang penting untuk bisa menciptakan situasi dalam planning sumber daya manusia yang baik adalah skill inventories. Yang kedua, replacement chart. Yang ketiga, succession planning. Yang keempat, career management. Yang kelima, training and development. Performance management. Secara umum, manajemen kinerja memiliki 3 tujuan, yaitu tujuan strategi, yang kedua tujuan administratif, yang ketiga tujuan pengembangan. Tujuan strategi mengaitkan kegiatan pegawai dengan tujuan perusahaan. Pelaksanaan strategi tersebut perlu mengidentifikasi hasil yang telah akan dicapai, perilaku, karakteristik. Tujuan administratif menggunakan informasi manajemen kinerja. Yang ketiga, tujuan pengembangan dapat mengembangkan kapasitas pegawai yang berhasil di bidang kerjanya, pemberian training bagi yang berkinerja yang tidak baik, penempatan yang lebih cocok. Proses rekrutmen. Proses umum yang dilakukan oleh Lintas Sarta dalam melakukan proses adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi jabatan, yang lowongan dan jumlah tenaga yang diperlukan. Yang kedua, menentukan kandidat yang tepat ada saat kebutuhan muncul. Yang ketiga, proses rekrutmen yang paling tepat untuk memenuhi posisi yang dibutuhkan. Pelaksanaan proses dilakukan melalui beberapa tahapan, di mana dalam pelaksanaan ditentukan dulu media apa yang akan digunakan untuk mendapat sumber daya manusia yang dibutuhkan. Berbagai media dan cara yang dilakukan antara lain
iklan di media massa. Kedua, pembukaan lowongan, iklan terbuka di media sosial, informasi dari internal perusahaan. Sistem informasi kepegawaian, aplikasi manpower planning, aplikasi rekrutmen, aplikasi training and development, aplikasi remunerasi, aplikasi operasional kepegawaian, Business Application Report. Penggunaan aplikasi. Lintasarta mengimplementasikan sistem informasi sumber daya manusia. Dapat digunakan aplikasi ini, maka diterapkan security input agar tidak sembarang orang dapat mengakses aplikasi tersebut. Beberapa aplikasi. Aplikasi Manpower Planning. Dalam aplikasi ini, perusahaan membuat aplikasi yang berkorelasi dengan strategi perusahaan, terutama terkait dengan rencana anggaran biaya sumber daya manusia. Yang kedua, aplikasi rekrutmen. Aplikasi ini mendukung proses rekrutmen yang dilakukan oleh Lintasarta. Data yang diinput dalam form layanan harus lengkap dengan data pendukung lainnya seperti surat lamaran, ijazah, dan lain-lain. Pengguna internet oleh perusahaan. Kebijakan internet Lintasarta mencakup aplikasi pengguna intranet di dalam perusahaan, di mana aplikasinya dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu komunikasi dan kolaborasi. Intranet yang dikembangkan oleh perusahaan memungkinkan terjadinya electronic collaboration system di antara pengguna internet, sehingga memungkinkan pegawai dapat menggunakan PC atau NC, workstation, atau pengiriman menerima email. Penggunaan extranet oleh perusahaan. Extranet adalah peluasan dari internet perusahaan sehingga memungkinkan dari luar kota. Secara umum, teknologi yang digunakan relatif sama. Yang berbeda adalah teknologi keamanannya, di mana extranet teknologi keamanannya ini lebih sedikit longgar dibandingkan intranet. Kebijakan internet ke perusahaan. Di Lintasarta, internet merupakan sebuah media untuk mempubliskan informasi mengenai produk dan perusahaan, dan sebagai media komunikasi untuk berbagai kepentingan, termasuk untuk kebutuhan info terkait sumber daya manusia. Contohnya untuk membuka lowongan. Pemanfaat teknologi informasi pada setiap kegiatan penyelenggaraan organisasi tidak dapat dihindari. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.